tapi nggak apa-apa. Ya, kita percaya bahwa hari ini adalah lawatan Tuhan. Saya juga menyapa buat anak-anakku yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, yang ada di NTT juga. Apa kabarnya? Ya, jadi melalui ada juga beberapa virtual kongregasi. Ya, jadi ketika saya lihat di Facebook ada yang dari Sarawak, ada yang dari NTT, ada yang dari Maluku dan dari Sumatera. Saya menyapa supaya api lawatan Tuhan juga saudara rasakan hari ini. Nah, kekasih hati Tuhan, ingat ada satu panggilan revival ya. Jadi supaya saudara tidak kendor lagi, maka saudara butuh fire, 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 fire. Udah kelamaan kena corona gitu ya. Saya ulangi, fire, 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 fire. Ya, biarkan api Allah membakar. Amin. Nah, mari kita baca satu nats firman Tuhan, Pengkhotbah 7 ayat 21 sampai 22. Pengkhotbah 7 ayat 21 sampai 22. Dikatakan demikian, saudara. Ya, saudara ada Alkitab ya? Kita baca sama-sama. 2, 3. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Saudara, apa yang pengkhotbah mau katakan? Bahwa di dunia ini banyak perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan kutuk yang menyakitkan kita. Ya, dari zaman 4000 tahun yang lalu, saudara, itu sudah ada orang-orang yang menyakiti kita. Saudara, jangan disangka bahwa ketika orang kelihatan baik, di belakangnya, saudara, dia ngomongin kita. Itu menyakitkan, saudara. Kelihatannya di depannya gitu, nge kata orang Jawa gitu ya. Oh gitu, ramah, sopan dan lain. Di belakang dia bawa belati, saudara, mau menusuk kita dari belakang. Pernah saudara ditusuk dari belakang sama teman lu? Ada yang bilang sering gitu ya. Wow, berarti firman Tuhan memang benar gitu ya. Di mana-mana ada perkataan yang menyakitkan, ada sesuatu tindakan yang membuat kita sakit hati. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih hati Tuhan, semua virtual kongregasi dimanapun saudara berada, saya mau kasih satu cerita, saudara. Ya, sakit hati ini itu adalah sesuatu yang menular. Sakit hati satu orang sakit hati, orang temannya bisa sakit hati. Satu orang sakit hati dalam keluarga, satu keluarga sakit hati, satu keluarga sakit hati, satu kampung sakit hati, satu kampung sakit hati, satu kota sakit hati, satu kota sakit hati, satu negara sakit hati, saudara. Percaya gak, saudara? Ini off the record aja ya. Ketika peristiwa di Aceh, Papua, saudara, bergolak di Poso, saudara, itu ditimbulkan oleh satu orang yang kecewa. Satu orang sakit hati menimbulkan barisan sakit hati, dan itu akhirnya menimbulkan satu tindakan-tindakan radikalisme dan lain sebagainya gitu loh. Pemberontakan terhadap negara, maka satu negara pun akan mengalami wabah, saudara, mengalami yang namanya permasalahan. Jadi begitu berbahayanya sakit hati. Satu orang sakit hati tidak diselesaikan, membuat seluruh kehidupan akan mengalami permasalahan. Baik, saudara, satu kali saya baca sebuah artikel orang kaya di Indonesia. Dia tidak punya kantor, tidak punya pegawai cuma 2, supir dan pembantu buat nyuci-nyuci sama bersih-bersih itu. Tapi tahukah saudara, hartanya berapa? Triliunan rupiah, saudara. Dia tidak kerja, tidak punya kantor, tapi buli-buli itu, pundi-pundi itu setiap hari mengalir sampai hartanya itu puluhan miliar, saudara. Ya. Kalau saudara tahu hari ini sedang ada di media sosial, kalau saudara pencinta media sosial gitu ya, ada pertempuran artis dengan artis, pamer saldonya gitu kan. Berapa sih saldomu? Mari kita ke ATM, cetit, seret gitu kan. Sampai ada yang anak-anak sultan itu ya, bukan sultan tanda petik gitu ya, pada berebutan mobil-mobil mewah gitu kan.
Nah, itu menunjukkan kekayaan mereka, saudara. Tapi orang ini begitu santai ya. Namanya Lo Keng Ho, gitu ya. Dia triliuner di Indonesia yang begitu kaya raya. Tiap hari kerjanya cuma nonton TV, lihat internet dan lain sebagainya. Pergi kemana, ke luar negeri, ke Spanyol, ke Belgia, ke 2 minggu di sana, 2 minggu, cuma begitu kerjanya. Tapi dia triliuner, kok bisa? Siapakah dia? Dia pemain saham, saudara. Ya. Orang kaya ini pemain saham, jadi kerjanya hanya dia lihat pasar naik turun dan lain sebagainya. Nah, ternyata ini bukan ini yang mau saya tekankan. Dia belajar dari seorang siapa namanya, Warren Buffett ya. Itu orang terkenal lah, orang kaya di dunia. Hartanya sekitar 2000 triliun. 1 triliun itu berapa sih? 1000 miliar. 1 miliar itu banyak ya. 1000 miliar itu banyak. Apalagi 2000 triliun itu banyak sekali. Mungkin kalau dipakai uang seribuan ini ya, ini satu ini penuh semua gitu ya. Uang tau isinya gitu, bangun rumah pakai uang gitu. Nah, ini yang mensoroti saudara. Warren Buffett ini saudara, dia punya satu ungkapan yang sangat berbahaya saudara. Ya. Orang kalau sukses itu pasti ada rahasianya saudara. Ya. Nah, Warren Buffett ini bilang begini saudara. Anda akan terus menderita jika Anda bereaksi emosional atas semua perkataan yang dikatakan terhadap Anda. Jadi kalau kamu bereaksi emosi terhadap semua kata-kata yang datang sama kamu, maka saudara, kamu tidak akan bisa lepas dari tanah penderitaan. Jadi ketika kita bereaksi emosi atas setiap perkataan yang datang, entah itu cuma iseng, rambutku kok keriting ya, gitu. Wah tersinggung gitu ya, cuma lewat begitu aja, iseng gitu ya, ngomong gitu ya, tersinggung gitu ya. Nah kamu akan menderita gitu ya. Kok ketekmu baunya gitu. Off the record. Nanti diedit. Bisa bikin tersinggung. Pernah satu kali nih, bapak saya itu orang yang sangat lugas, almarhum bapak saya. Waktu kami naik kereta, saudara, ada satu orang di sebelahnya naikin koper, saudara. Jangan direkam. Nah, waktu direkam, waktu diangkat orang itu, bapak saya marah-marah, ketek lu bau. Waduh, saya ini ya, manusia normal, ngeri gitu ya. Bapak saya itu terlalu lugas gitu kalau ngomong apa adanya gitu ya. Keteknya bau gitu kan. Orang kan bisa sakit hati loh. Coba kamu yang nggak kenal gitu ya. Sebelahmu, penumpang sebelahmu gitu angkatan terus kamu bilang kamu bilang ketekmu bau gitu kan. Wow, marah pasti ya. Untungnya ini anak muda jadi segan sama bapak saya gitu ya. Nah itu salah satu contoh, kita nggak bisa menghindari. Ada orang berkata buruk terhadap kita, nggak bisa. Ada orang bilang jelek, ngomongin kita di belakang, kita nggak bisa hindari ya. Nah tapi jangan terpengaruh, itu intinya. Nah Warren Buffett katakan juga, kekuatan sejati adalah duduk dan mengamati hal-hal tersebut dengan akal budi. Artinya kita harus bisa mengekang dan mengendalikan semua yang masuk ke dalam kita. Jangan saudara hanya terima masuk di dalam hati dan kemudian akhirnya mempengaruhi hatimu. Dan yang ketiga saudara, dia katakan, kalau kata-kata bisa mengendalikanmu, maka semua orang di dunia bisa mengendalikan kita dengan kata-katanya. Paham saudara maksudnya? Kalau kamu masukin semua kata-kata dan kamu terpengaruh, maka kamu jadi orang yang seperti lagu dangdut gitu saudara. Ada angin barat, Martin tahu kau ikut ke barat gitu ya. Jadi apa yang dikatakan orang, dia gampang terpengaruh dan akhirnya melau dan akhirnya saudara hidupnya gampang dipengaruhi orang dan akhirnya penderitaan itu biasa bagi kehidupannya. Ya, orang yang biasa sering ini ya memperhatikan ada omongan yang masuk dalam dirinya, hidupnya, itu gampang terpengaruh dan dia gampang tersinggung dan gampang sakit hati.
luka kalau nggak diselesaikan, saudara, itu bisa jadi, ya kalau kita punya luka gitu ya, apa istilahnya, kalau di Jawa itu namanya borok, kalau di Kalimantan namanya apa gitu, saya nggak tahu. Kalau di Ambon namanya apa? Oreng gitu ya, misalnya. Tidak disembuhkan, lama-lama dia melebar. Nah itulah luka, saudara ya. Warren Buffett bilang begini, kalau ada orang yang melukaimu, yang berkata buruk, yang ngomongin kamu, ya, ini nanti kita praktekkan. Tarik nafas dalam-dalam, inhale and exhale, gitu kan. Kayak orang senam itu loh. Jadi ada orang ngomongin kamu dan kamu denger ya, ini orang fitnah aku, bilang aku begini-begini, bilang aku nggak tulus lah, apalah, punya apa motivasi duit kah, apakah gitu ya, saudara. Nah kalau denger, lepaskan, dan itu perkataan itu akan keluar melalui dropletmu, gitu ya. Gitu ya. Jadi ada orang berkata buruk, ambil nafas dalam-dalam, exhale, ya, gitu. Praktekkan saudara ya. Jangan saudara, apalagi di jalan ya. Pernah satu kali saya bermasalah dengan orang gila saudara, ya. Dia naik motor banter banget ya, kencang banget dari arah Kejayaan sana menuju pasar. Saya mau menyeberang gitu. Sudah dari jauh dia nggak mau ngerem saudara, dikebut terus, malah dibanter kayak gitu. Apa namanya? Dikencangin gitu ya. Saya lewat lolos, dia nggak apa-apa sebenarnya, cuma dia jengkel sama saya gitu, bilang goblok lu, bego lu. Saya tarik nafas. Nah, padahal saya tahu dia dulu satu gereja sama saya gitu. Pernah kita ketemu di lift gitu, zaman dulu saya masih muda gitu. Ya, tarik nafas keluar, tarik nafas keluarkan. Ya sudah, itu kasihan orang itu menderita gitu kan. Oh kita nggak apa-apa kok, dia marah-marah sendiri, rugi sendiri loh, gitu kan. Nah seperti itu saudara ya, praktekkan. Jadi kalau ada orang yang bicara buruk, ambil nafas, lepaskan, nanti dia akan keluar sendiri. Nah itu kenapa Warren Buffett sukses. Dia nggak peduli omongan orang yang jelek sama dia. Apa main saham, nggak bakal berhasil, gitu kan. Kadang orang kita baru mau mulai usaha aja, atau mau mulai apa gitu, mau mulai hubungan, mau mulai pekerjaan, ada orang gitu yang kepo atau ngurusin kita gitu ya. Masa sih ternak lele berhasil? Mati semua paling gitu kan. Apa sih gitu kan? Ternak lele di dalam rumah, ya mana mau dia hidup gitu kan. Lele itu ada dirawat atau di mana gitu kan. Ada orang mulai ngomongin gitu ya. Mau pelayan, ya hidup kamu aja. Masa sih kayak kamu mau pelayanan, hidup kamu aja amburadul kok mau pelayanan. Udah mulai gitu kan. Orang itu lebih gampang komentari gitu kan. Itu perkataan buruk dan itu sering masuk dalam kita dan kita gampang terpengaruh gitu kan. Nah kita nggak bisa menghindari itu, pasti akan ada ya. Nah ini yang saya mau kasih sebuah judul saudara dari perkataan ini. Ada seorang tokoh yang namanya Ben Fitzgerald. Dia berkata begini, jika kamu tidak menyeberang jembatan penghinaan, Anda tidak akan pernah meninggalkan tanah kesakitan, sakit hati, kesalahan, dan penyerangan. Saudara, kalau kamu tidak mau meninggalkan tanah sakit hati melalui sebuah jembatan, Ben ini bilang ada jembatan namanya penghinaan. Waktu kita melalui lembah kekelaman, penghinaan, itu namanya adalah sebuah jembatan untuk kita bisa meninggalkan tanah sakit hati. Misalnya ini tanah sakit hati, di situ tanah terobosan. Ada sebuah jembatan namanya jembatan penghinaan. Itu Ben Fitzgerald yang bilang begitu. Kalau kita tidak menyeberangi ini, saudara, kita tidak akan pernah sampai ke sini. Ya. Artinya kita ini hanya tinggal di area di mana sakit hati itu ada. Kalau saudara peka, saudara, kalau orang sakit hati, coba lihat kakinya ke bawah, saudara. Itu ada rantainya. Orang sakit hati itu terikat. Dia nggak bisa move on, nggak bisa bergerak, dan ciri-cirinya adalah mandul. Mengapa Cornerstone selalu berkata, aku tolak kemandulan. Mandul bukan hanya bicara nggak bisa punya anak, tapi hidupmu tidak punya prestasi,
hidupmu terikat oleh permasalahan yang kamu pikirkan hanya, oh saya ini memang gagal, saya ini memang gak pantas lah, dan yang dipikir hanya, oh nanti dia ngomong begini ya, nanti, dan kamu hanya menjaga areamu itu toh, dan akhirnya tidak ada hal-hal yang kamu kerjakan dan lakukan. Orang yang terikat oleh sakit hati, dia tidak akan pernah masuk kepada tanah terobosan. Nah, oleh karena itu, saudara, firman Tuhan tuh kasih tahu loh bahwa di dunia ini banyak sekali perkataan-perkataan buruk yang akan menyerangmu, orang-orang yang akan menyakitimu. Gitu. Maka kita harus tinggalkan. Dalam Lukas 17 ayat 1, Yesus berkata kepada para murid. Ini dalam terjemahan bebas ya, karena dalam terjemahan bahasa Inggrisnya King James Version, mungkin ada yang satu bacakan King James atau bahasa Inggris apa gitu. Ada yang punya Alkitab bahasa Inggris? Ada saudara yang mau bacakan? Dan ada ini Lukas 17 ayat 1 KJV atau apa? New International. Ada Ines? KJV. Ya, oke, bacakan Beta. Then said he unto the disciples, It is impossible but that offense will come, but woe unto him through whom they come. Nah, kalau di terjemahan TB itu apa? Bukan toko bangunan ya, terjemahan baru ya. Yesus berkata kepada para murid, tidak mungkin, tidak ada apa? Tidak ada pemurtatan ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Offenses. Nah, itu artinya apa sih? Siapa yang jago bahasa Inggris? Oh, supi. Offenses apa sih gitu? Tersinggung kayak. Tersinggung, benar sekali ya. Jadi terjemahannya itu pemurtatan gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris offenses artinya tersinggung gitu ya. Yesus berkata kepada murid, ini terjemahan bebasnya, tidak mungkin tidak ada orang yang tersinggung, tidak mungkin tidak ada ketersinggungan, sakit hati, kesalahan, pengkhianatan dan lain sebagainya. Jadi di dunia ini Yesus yang berkata sendiri ya, tidak ada orang yang tidak tersinggung, semua orang gampang tersinggung gitu. Kenapa saudara ya? Itulah pekerjaan iblis. Dia mau membuat kita tersinggung gitu. Satu prinsip yang harus kamu tahu semua, bahwa iblis tidak bisa membuat kita berdosa tanpa kerjasama kita ya. Kalau kamu dikata-katain gak tersinggung, kamu gak akan berdosa gitu ya. Tapi kalau kamu tersinggung, ya sudah, mulailah bekerja. Iblis bisa mulai kerja, wah enak, pintu sudah dibuka gitu ya. Nah, oleh karena itu pentingnya saudara harus mengetahui prinsip-prinsip ini, saudara. Tapi kenapa kok Tuhan izinkan kita sakit hati? Simpan dulu pertanyaan ini, akan saya jawab di akhir kesimpulan, saudara ya. Supaya kita ngerti dulu ya. Kita nggak bisa menjalani kehidupan yang bebas dari penghinaan, dari sakit hati, dari kesalahan, dari penyerangan. Tapi yang penting adalah bagaimana respon kita menghadapi itu, saudara ya. Karena sebagai anak Allah, kita ini anak-anak Allah. Siapa yang percaya kita anak Allah? Atau anak yang lain? Nah, saudara sebagai anak Allah pasti akan dipuji. Kenapa kok Tuhan tidak bikin steril gitu? Wah, kalau ikut Tuhan tidak akan ada sakit hati. Oh, saudara, Tuhan ternyata memberikan kita izin untuk disakiti. Nah, saudara, Bill Graham pernah bilang begini, saudara. Bill Graham tahu ya, Almarhum Bill Graham gitu ya, tokoh Injil internasional gitu, sampai 90 atau 100 tahun itu usianya. Nah, Bill Graham pernah berkata begini, waktu orang terima Yesus, pertama terima Yesus, dia langsung mendeklarasikan area pertempuran rohaninya terbuka. Nah, siapa bilang jadi orang Kristen itu kemudian saudara kemudian hidup bebas dari masalah? Enggak, justru kamu masuk dalam medan pertempuran. Waktu kita terima Yesus, maka kamu siap-siap untuk bertempur melawan iblis ya. Jadi itu saudara, Bill Graham tahu itu, bahwa waktu kita terima Yesus, area pertempuran rohani kita dibuka gitu ya. Untuk kita siap dipuji, untuk kita siap menyatakan kasih Tuhan
menang atas kuasa iblis, saudara. Nah, jadi begitu, saudara. Jangan saudara menganggap bahwa ikut Yesus terus aman semua. Justru kita adalah warriornya Allah, gitu kan? Kita orang yang dipanggil sebagai petarung sejati. Ya, kalau MMA itu apa? Itu kan tarung bebas, gitu kan? Ya. Nah, kita seperti itu, gitu ya. Artinya bahwa kita diuji di sini. Jadi ini satu, saya mau kasih tahu sebuah rahasia penting ya, saudara. Saya juga baru tahu semalam dan saya ketawa ya, waktu Pastor Henry bilang begini. Panggilan gembala adalah panggilan untuk disakiti, untuk dihina, untuk dicaci maki. Kenapa nggak dari dulu Pak bilang gitu? Saudara juga gembala, saudara. Ya. Yang suami, ini nggak ada suami di sini, satu pun nggak ada suami kecuali ya. Calon. Oh calon. Saroni. Yes. Nah saudara, seorang suami juga mengembalakan keluarga, seorang guru mengembalakan murid-muridnya. Ya kita pun mungkin punya usaha ini yang menggembalakan juga. Nah biasanya ya kalau saudara digembalakan seseorang, maka urapan itu turun, saudara akan jadi gembala suatu waktu. Ya. Nah, demikian pula saya dulu digembalakan, maka saya jadi gembala. Gitu kan. Jadi akan saya lihat ini gembala-gembala semua. Gitu kan. Tapi saudara harus siap panggilan dicaci maki, dihina, direndahkan. Itu panggilan gembala, saudara. Waktu kalau dulu saya dengar ini, saya tolak. Tapi setelah saya melalui, oh iya ya, memang benar ya. Bukan kuat dan gagah kita, tapi karena kuat kuasa Roh Kudus. Pastor yang gembala senior Cornerstone Singapura pernah bilang begini. Di dalam perkumpulan gembala-gembala senior Cornerstone, dia bilang begini. Kalau kamu mau disukai banyak orang, mau difavoritkan banyak semua orang, maka berhentilah jadi gembala. Jadilah penjual es krim Singapura. Es krim potong Singapura itu. Karena dia disukai semua orang. Dua muda suka es potong Singapura itu. Gitu. Kalau kamu mau disukai semua orang, berhenti jadi gembala. Tapi jadilah tukang es krim. Jadi ternyata itu saudara harus sadar gitu. Bahwa panggilan orang percaya itu panggilan untuk disakiti. Aneh ya gitu. Panggilan untuk disakiti gitu. Yang pernah punya pacar atau yang sedang punya pacar disakiti. Yang suami istri cuma ini nih, cuma Kak Stefani sama saya gitu ya. Itu kalian akan belajar di situ kalau berumah tangga. Orang yang paling menyakiti kita itu biasanya teman dekat kita, orang sekitar kita. Tuhan pakai entah itu pacarmu, suamimu, istrimu, orang tuamu untuk menyakitimu. Karena setahu gereja ini kan bergerak dalam pelayanan kelepasan. Ya Pak, saya mau ceritakan satu hal. Ada orang kepahitan sama pacar, kepahitan sama suami, kepahitan sama kakak kandung, kepahitan sama banyak orang. Tapi saya mau ceritakan ada satu anak. Dia begitu kepahitan sama orang tua. Karena hanya perkara kecil, dia diikat di pohon asem. Ya, zaman waktu itu diikat di pohon, dia masih umur 8-10 tahun gitu ya. Masih kecil lah gitu. Ya masih butuh perlindungan. Akhirnya dia diikat gitu. Sampai jam 12 malam gak dilepasin, dia takut. Kata apa saudara? Di dalam hutan gitu ya, masih di kampung gitu ya. Di dalam hutan, diikat sendirian, gelap, gak ada lampu. Dan dia begitu takut gitu ya. Nanti ada setan, ada apa gitu kan, namanya anak kecil gitu kan. Gak ngerti apa-apa gitu. Dan tahukah saudara, akhirnya ibunya membebaskan. Dari detik itu, ketika saya layak, itu saya menemukan akal. Kenapa dia nakal banget? Kenapa dia begitu suka berkelahi, berantem, suka ngerepot? Bapaknya pendeta, saudara. Ini bapaknya yang hukum itu pendeta, saudara. Dan dia mengalami satu kepahitan yang luar biasa. Nggak senang sedikit, pukul.
nggak sama sedikit pukul. Sampai hari ini sekolahnya juga belum selesai gitu. Dan kami terus mendampingi, saudara. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dari situ akar kepahitan yang tidak diselesaikan, akar sakit hati yang tidak diselesaikan, itu bisa membuat masalah sepanjang hidup. Nah, jadi dalam hal ini kita harus melepaskan diri dari setiap ikatan-ikatan sakit hati. Dan saudara, kalau butuh pertolongan dimanapun juga saudara jemaat virtual kongregasi, kalau saudara terikat akan sesuatu, segera selesaikan, karena itu berbahaya, bisa membuat hidup kita terikat seumur hidup, jauh dari berkat Tuhan, jauh dari segala kebaikan Tuhan. Makanya kita rindu untuk melayani kebebasan, kelepasan, deliverance terjadi buat orang-orang saudara. Karena itu banyak akarnya, masalahnya yang terbesar yang ketika saya pelayanan di dalam ranah ini saudara, adalah ketidakadanya keluarga yang berfungsi. Nah itu saudara, paling banyak itu ya. Ada satu anak gadis diperkosa kakak kandungnya ya. Ternyata itu hal yang biasa, menyebabkan dia menjadi seorang yang jauh dengan laki-laki gitu. Kalau didekati laki-laki dia kenapa? Trauma masa kecil. Ada yang orang yang menjadi kecenderungan LGBT, apa itu? Misalnya homoseksual, biseksual dan lain sebagainya. Kalau kamu terjun dalam pelayanan ini, langsung ambil di masa kecilnya apa yang terjadi, pasti ada trauma. Nah itu saudara, dan itu banyak di sekitar. Kita nggak bisa tahu ini kenapa, ini apa, kenapa gitu saudara. Kelihatan normal-normal saja gitu ya. Ada yang wajahnya kayak Samuel gitu ya, kumisan, gagah gitu. Nggak melambai loh saudara aja. Melambai gitu? Enggak. Tapi ternyata dia tidak bisa ya, istilahnya gitu ya, punya pacar wanita dan sebagainya. Dia ungkapkan sama saya sebenarnya. Ya. Akarnya itu cuma keluarga. Akarnya ujung-ujungnya di rumah. Gitu. Nah ini akan kita bahas besok-besok ya saudara. Tapi yang jelas permasalahan itu harus diselesaikan. Sakit hati harus diselesaikan. Trauma harus diselesaikan. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan, dikatakan begini saudara, Matius 24 ayat 10 ya. Dan banyak orang akan, dalam terjemahan baru adalah banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Versi King James, tolong beta. Matius 24 ayat 10. Matius 24 ayat 10. Apa yang dikatakan? And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesianya kan banyak orang akan murtad gitu kan. Nah, ini dikatakan banyak orang akan offend ya. Tersinggung. Ya. Jadi jangan heran kalau banyak orang di sekitarmu akan tersinggung. Itu Tuhan Yesus sudah katakan. Banyak orang di sekitarmu akan mengalami rasa tersinggung. Ya. Kamu kalau sebagai pemimpin tahu, ya ini yang tersinggung. Ciri-cirinya gampang saudara ya. Misalnya tadinya pelayanan, tiba-tiba hilang. Gitu. Di mana rimbanya gitu kan? Kemana? Ada yang kemudian akhirnya tidak ngomong sama kamu, biasanya main sama kamu temanmu misalnya CSC atau apa gitu ya, komsel, tiba-tiba dia udah jarang datang, udah ditanya lagi ngerjain tugas, lagi nugas gitu. Padahal main game di rumah. Itu karena ada satu sakit hati yang tidak bisa belum dilepaskan ya. Jadi ketersinggungan itu ada di mana-mana. Mereka akan saling mengkhianati dan saling membenci. Yesus berkata demikian ya. Alkitab 2000 tahun yang lalu berkata demikian, bahwa di dunia ini begitu banyak ya
dan banyak orang akan menjadi tersinggung dan akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, pertanyaannya, banyak orang itu siapa? Banyak orang itu siapa? Apakah orang kafir? Ya, itu orang-orang yang sudah bilang kafir itu. Atau siapa, saudara? Baik, kalau kamu punya pertanyaan di Alkitab, cari jawabannya di Alkitab. Jangan cari jawabannya di luar, saudara. Alkitab bisa menjawab Alkitab. Kalau ada sesuatu yang membingungkan, kamu bingung di Alkitab, carilah di Alkitab, ada jawabannya, saudara. Dikatakan demikian, saudara. Ya. Matius 24 ayat 12 itu jawabannya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Yang dimaksud banyak orang itu ternyata, kalau kamu lihat bahasa Yunaninya, kasih di situ pakai agapau, saudara. Ada eros, ada filia, tapi di situ kasih agapau. Agapau itu adalah kasih Kristus, kasih Allah. Berarti orang yang sudah terima kasih Allah, itulah kebanyakan orang. Orang yang sudah terima kasih Allah, yang sudah dibaptis, yang sudah mengalami lahir baru, yang sudah pelayanan, yang sudah berkhotbah sekalipun, ternyata yang dimaksud itu jadi tidak steril, saudara. Saya katakan, agapau kebanyakan orang, kasih Kristus di dalam orang-orang itu semua akan mengalami dingin. Jadi yang dimaksud orang yang sering tersinggung, orang yang membenci, itu juga orang yang di dalam Tuhan. Wow. Ya. Jadi saudara, jangan sombong rohani. Saya sudah terima Yesus. Tapi saudara, firman ini katakan, mereka yang punya agapau, mereka yang punya kasih Kristus akan menjadi dingin. Itu di akhir zaman, saudara. Ya. Tadi pertanyaan pertama, kenapa kok Tuhan izinkan sakit hati? Sekali lagi, nanti saya simpan jawabannya di akhir khotbah, ya. Supaya saudara gak ngantuk, ya. Tak simpan jawabannya. Nah, saudara, luka dalam bahasa Yunani, luka itu dipakai iblis. Bahasa Yunaninya adalah skandalisto, gitu ya. Skandal, gitu. Luka artinya apa? Perangkap burung. Ya. Jadi luka itu skandalisto artinya perangkap burung. Jadi iblis pakai luka, sakit hati untuk merangkap kita. Makanya bahaya. Jangan mau untuk diperangkap oleh iblis. Tadi saya katakan bahwa orang yang paling menyakiti kita siapa, saudara? Orang terdekat, gitu ya. Daud pernah berkata begini, Mazmur 55 ayat 12, ayat 13 sampai 15 dikatakan begini. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenci yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Buat Daud, kalau orang-orang di luar sana membenci aku itu biasa, aku biasa. Kalau orang-orang yang membesarkan namanya dan menentang aku biasa, dia menentang aku biasa. Tapi ini orang di dekatku, dia membenci aku. Dalam hal ini Daud berkata mengenai kemungkinan Yoab, saudara, ya. Karena pada waktu itu Yoab berkhianat, gitu kan. Artinya bahwa ini panglima perangnya loh, Yoab ini bersama-sama dengan dia loh. Dan itu dia kemudian akhirnya berkhianat. Nah, jadi saudara, Tuhan izinkan orang terdekat kita sebagai orang yang menyakiti kita. Sekarang saudara giniin temanmu, terima kasih sudah menyakiti. Yang suami istri gak ada kan, saudara, ya. Terima kasih. Ya, nggak usah disentuh, gitu ya. Nanti kena corona. Katakan terima kasih sudah menyakitiku. Terima kasih. Jadi orang terdekat kita harus, kok misalnya ya, bapak sama ibu juga suka berdebat juga, gitu kan. Ya, ternyata saya menyadari bahwa ibu adalah orang yang
membentuk saya gitu kan ya. Artinya nanti ketika dia mungkin berkata yang menyakitkan, menyinggung saya akan berkata terima kasih ya kau sudah menyakitkan. Praktekin itu, lama-lama dia mungkin bosan gitu ya. Kok kalau aku bilang begini, dia bilang terima kasih, akhirnya akan dirubah saudara ya. Jadi ketika ada orang menyakiti, terima kasih sudah menjadi orang yang menyakiti, orang akan bingung, wah terima kasih ya gitu ya. Nah saudara kekasih hati Tuhan, Amsal 18 katakan ayat 19, saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah kulit. Orang terluka itu saudara, itu merobohkan bentengnya saudara ya. Kamu sakit hati, itu merobohkan benteng, maka iblis gampang masuk. Tapi orang yang mudah mengampuni, dia akan membuat bentengnya menjadi kuat saudara ya. Seperti tembok, kalau kita terluka, maka tembok kita runtuh dan iblis bisa masuk. Jangan biarkan iblis ada di dalam diri kita saudara. Jangan kasih kesempatan. Minggu kemarin kan saya sudah bilang ya, dia bawa teman-temannya. Berapa iblis? 7, membawa 7 teman-temannya untuk datang. Jadi mereka kumpul-kumpul fellowship, komsel di dalam diri kita gitu. Karena kamu terluka. Jangan biarkan dia komsel di dalam hidup kita gitu kan. Makanya jangan mau terluka. Nah, siapa yang hafal doa Bapa kami? Doa Bapa kami, saudara. Hafal Pak. Ada kata-kata, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, Tuhan Yesus itu ajarkan sebuah prinsip ya, pengampunan. Ya, pengampunan itu. Kalau kamu ditanya ada orang menyakitimu, mengkhianatimu, apa? Pengkhianatan bahasa Inggrisnya apa? Betray. Betray. Kalau dikhianati gitu, entah itu pacar, suami atau istri gitu ya. Apa sih dasar pengampunannya? Tuhan Yesus sudah ajarkan doa Bapa kami yang di surga, ampuni. Dasarnya adalah Yesus lebih dulu mengampuni. Dia sudah mengampuni kan? Jadi tidak ada alasan kita tidak mengampuni. Itu ajaran Kristus sudah. Doa Bapa kami itu sangat powerful. Dia mengajarkan sebuah prinsip bahwa di dunia ini akan banyak orang menyakiti, tapi makanya ampunilah. Berilah pengampunan. Yesus emangnya nggak sakit hati kalau dia manusia ya biasa gitu ya, pasti dia sakit hati. Dikhianati pernah. Siapa yang mengkhianatinya? Yudas, orang terdekat, bendaharanya, bagian keuangannya Yesus, gitu kan? Gitu kan? Dia punya sekretaris, punya bendahara, bendaharanya itu bagian. Dikhianati orang terdekat, murid-muridnya. Dia lepaskan perkataan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu. Betapa Tuhan kasih contoh. Ujung nyawanya loh sudah diserahkan loh, saudara. Dia masih berikan pengampunan. Nah, saudara harus catat, gelusa di dalam Alkitab itu diawali dengan sakit hati. Yoab, Ahitofel, Saul, ya. Dia punya sakit hati. Dulunya misalnya Saul gitu ya. Cuma karena ada orang bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Sakit hati, saudara. Berarti gue direndahin ini, gitu kan. Nah, mulai dari situ timbullah sakit hati itu, saudara, itu seperti permipan, saudara. Saudara tahu permipan? Ya, buat bikin donat dan bikin bisa mengembang, saudara. Bisa bikin adonan itu membesar, gitu kan. Nah, itu bahaya, gitu kan. Tadinya cuma dengar, oh orang-orang itu malah memuji Daud bukan aku, gitu kan. Akhirnya timbul keinginan untuk membunuh Daud, membinasakan. Istrinya Daud dikasih orang, gitu kan. Saking dia sakit hatinya. Nah, jadi kejatuhan orang itu diawali dengan sakit hati. Kalau tidak diselesaikan, berbahaya. Hidupmu tidak akan mengalami berkat. Kamu hanya akan tinggal di dalam tanah
kesengsaraan. Daud punya 1001 alasan loh untuk kecewa, tapi dia mengaku. Ya. Kalau kalian ingat peristiwa dia dikejar-kejar Saul gitu kan, mau ditangkap, dia punya kesempatan, Saulnya sedang buang air, dia bisa tombak loh, dia bisa babat tuh lehernya, tapi dia tidak. Itu contoh, Daud itu punya 1000, seakan 1 juta alasan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak melakukan. Dia mengaku. Nah, itu baiknya Daud, saudara. Nah, kekasih hati Tuhan, ini jawabannya, saudara. Bagaimana supaya kita, kenapa Tuhan izinkan kita sakit hati? Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya penderitaan, orang menghina kita dan lain sebagainya? Ini jawabannya, saudara. Kita melihat, saudara, Wahyu 3 ayat 14 sampai 18. Kita baca sama-sama yuk supaya bersemangat gitu ya. Wahyu 3 ayat 14 sampai 18. Saya ayatnya yang enggak, kita baca sama-sama saja. Sudah ketemu? Wahyu 3 ayat 14 sampai 18. Sudah? Amin. Oke. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari kami, saksi yang setia dan benar, permula dari ciptaan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suamku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumaskan matamu, supaya engkau dapat melihat. Amin. Nah, kekasih hati Tuhan, ada satu kata yang penuh rahasia. Ya, dikatakan, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Ya. Ternyata sakit hati itu adalah sebuah proses. Pada waktu di zaman dulu, saudara, emas murni itu sangat lentur, saudara. Bagaimana cara mendapatkannya? Harus dibakar, sehingga ada kuprum, apa yang namanya, tembaga, ada besi, itu yang mengisi, maka lahirlah emas murni. Maka hidup kita pun demikian. Tuhan izinkan kita sakit hati supaya kasih yang murni itu nampak, supaya orang akan melihat anak Allah, orang Kristen, ya, disakiti, kok nggak membalas ya, malah dia memberikan kasihnya. Ya, orang Kristen difitnah, kok dia tidak bereaksi negatif, kok tetap mengasihi. Itu yang namanya emas murni. Ya, supaya orang lihat di dalam diri kita ada kasih Allah yang begitu hebat dan dahsyat. Dia kadarnya 100%, tidak ada tembaganya, tidak ada besi. Makanya sakit hati itu diizinkan Tuhan supaya saya dan saudara terlihat dalam kemuliaan. Nah, kekasih hati itu ada 5 nasihat penutup, saudara. Ya, kalau saudara mengalami sakit hati, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya. Ada orang yang berkata buruk, baik di depanmu maupun di belakangmu. Yang pertama, jangan melakukan respon yang sama. Artinya apa? Sama-sama kamu dibilangin bahwa kamu itu sebenarnya gak cinta lo sama Ines. Langsung Samuel, darahnya mendidih, uapnya uap darah. Apa? Sambil melintir kumis. Misalnya begitu, ini contoh aja misalnya gitu. Ya kan, orang tuh iseng aja loh, bisa bikin apa gosip gitu.
Terus dia bilang, apa dia juga sama gitu kan, dia begini gitu kan. Itu akhirnya membalas dengan apa yang datang pada kita. Tahu gak saudara apa yang harus saudara lakukan? Shut up! Gitu kan. Kalau ada orang bergosip gitu ya, suruh dia tutup mulut. Dah, gak mau dengar. Ya. Jangan biarkan orang buat gosip. Saya temukan orang-orang sukses itu tidak bergosip, saudara. Orang-orang besar itu saya pelajari, dia hanya berfokus kepada tujuannya. Kalau ada, kamu tahu gak, pendeta itu ternyata pedofil loh, gitu kan, misalnya, gitu kan. Iya po, oh di sana juga ada di daerahku, gitu misalnya. Gitu. Akhirnya bergosip, saudara. Orang besar itu selalu memikirkan yang ditujukan, saudara. Jadi dia fokus kepada tujuan, tidak memikirkan perkara-perkara yang nggak penting, saudara. Itu kan hanya bumbu aja, saudara, dalam hidup gitu ya. Wah senang nih, ada berita apa sih hari ini? Hamil. Masa sih? Kan dia laki-laki. Ya, suka gosip gitu ya. Bukan cuma perempuan yang suka gosip, cowok juga lebih suka. Cuma versinya beda. Nah, oleh karena itu, saudara, kalau ada sesuatu yang datang padamu dan itu perkataan-perkataan buruk, saudara tutup aja dan jangan respon. Jangan kemudian responnya sama, kemudian saudara membalas dengan dia juga begitu, gitu ya. Satu itu, saudara ya. Jangan ambil respon yang sama. Yang kedua, saudara, jika Allah mengizinkan, biarkan saja. Ingat, Daud itu pernah dikhianati sama anaknya. Siapa? Absalom. Absalom itu pernah sampai Daud itu kocar-kacir cuma pakai baju yang ada di ini loh, di badannya gitu. Lari, saudara. Tapi Daud katakan, biarkan saja terjadi. Wow, anaknya sendiri loh, saudara, mengkhianatinya. Daud berkata, biarkan saja itu terjadi dan minta anugerah Tuhan untuk menghadapi. Yang ketiga, saudara, kalau ada orang menyakitimu, ambil jalan rendah. Ini sudah saya praktekkan dan berhasil. Kamu coba nanti kalau ada orang yang menyakitimu, ambil jalan rendah. Apa itu sih jalan rendah? Kalau jalan tinggi, kita harus selalu menang. Harus selalu dia kalah. Harus selalu kita yang menang. Tapi jalan rendah adalah kita tiarap. Saudara tahu ilmu peperangan? Kalau ada serangan, saudara, kenapa kok tentara itu pada tiarap? Kenapa kok nggak begini-begini aja, gitu kan? Diserang itu, juar. Apa sih? Matanya satu. Kenapa? Kalau waktu kita tiarap, peluru itu datang dan itu berlalu di atas kita, gitu. Makanya tiarap aja. Nggak usah lakukan apa-apa, saudara. Nggak usah membela diri, nggak usah. Tiarap aja, berdoa sama Tuhan, gitu ya. Dan ketika perkataan buruk datang, orang-orang menyakiti kita, tiarap. Itu Pastor Hadir pernah nasihati saya. Kalau kamu dibilangin apa, dikata-katain orang, tiarap. Waktu itu saya bilang, tiarap beneran aku. Maksudnya gimana, Pak? Artinya kamu tidak usah bereaksi, cukup merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa. Bukan terus ketika ada orang ngomongin kamu langsung kamu tiarap gitu, bukan. Ya, artinya bahwa kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak bereaksi negatif. Diam saja, cukup bicara sama Tuhan, ngadu sama Tuhan. Ya, jangan terus ngadu sama orang yang juga disakiti, gitu kan. Itu namanya akan timbul barisan sakit hati, gitu ya. Cari apa namanya? Bolo Kurowo kalau bahasa Jawa gitu ya. Cari orang yang mendukung kita, sama-sama yang disakiti gitu. Memang dari dulu begitu, gitu kan. Orangnya memang begitu. Terus gosip lagi sana, akhirnya ada satu klub, gitu. Welcome to the club, gitu. Orang-orang yang disakiti gitu. Akhirnya bersatu padu dan menyerang. Bersatu kita teguh.
Oke, ya. Jadi yang keempat, saudara, jika disakiti jangan menyangkal, minta anugerah Tuhan. Tadi seperti tadi. Jangan menyangkal. Ada orang disakiti menyangkal. Nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa deh bonyok-bonyok, saudara. Sudah, nggak apa-apa. Sekali lagi sudah, gitu, nggak apa-apa, gitu ya. Ada orang yang terbiasa begitu. Itu bukan mengampuni namanya, ya. Tapi dia itu menyimpan luka di dalamnya. Beda mengampuni dengan orang yang menyimpan di dalamnya. Jadi ketika serangan datang dimasukkan hati, tapi dia dendam, awas lu kan, taruh dia pulang, gua kasih anjing gua, dia digigit. Misalnya begitu, gitu kan. Atau apa saudara? Kalau orang mengampuni nggak apa-apa gitu ya. Oh ya sudah, mungkin barangkali dia sedang habisan duit, jadi lapar atau bagaimana, atau sakit perut, sehingga dia harus. Biasanya waktu ada orang itu mau kecelakaan itu dia sambil bilang bego, saya pikir mungkin dia lagi sakit perut ya. Jadi buru-buru gitu kan. Nah, jadi akui saja, Tuhan saya sakit. Orang ini sudah saya bimbing, orang ini sudah saya kasihi, orang ini sudah saya support, tapi dia malah nusuk saya dari belakang. Tuhan, saya sakit. Atau saya sudah memberikan hidup saya buat dia, sepenuhnya cintaku buat dia, segalanya telah kuserahkan. Tapi apa saudara, dia berjalan bersama yang lain. Akui saja, oh kamu sakit. Jangan terus munafik, saudara. Gak apa-apa Tuhan, biasa. Orang-orang diselingkuhin biasa, di sinetron banyak kok. Saudara merasa bahwa kuat gitu. Padahal melihat dia lewat sama yang lain gitu terus nangis gitu. Itu namanya saudara belum mengampuni. Saudara masih memendam sakit hati kita. Jadi akui di hadapan Tuhan, minta anugerah Tuhan. Ya. Yang kelima, yang terakhir, stay strong, tetap kuat. Nah, maka saudara akan lompat dari tanah penderitaan, dari tanah sakit hati, dan saudara bebas. Ya. Hari ini banyak orang yang masih terikat. Saya kasih tahu satu rahasia. Banyak orang yang masih terikat akan itu, makanya hidupnya mandul. Hidupnya tidak mengalami berkat. Mereka susah mengalami berkat Tuhan. Mereka nggak bisa ngerasain kasih Tuhan. Mereka nggak bisa mengalami namanya rencana Tuhan yang indah. Kenapa? Karena mereka masih ada di dalam tanah sakit hati. Kuncinya berani menyeberang, maka kamu akan hidup di dalam kuasa terobosan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan. Kami rindu setiap kami lepas dari ikatan ini. Kami tahu ini banyak terjadi sebab firman Tuhan katakan demikian. Sakit hati ada di mana-mana. Tapi kami rindu Tuhan, kami memperoleh anugerah Tuhan untuk kami dibebaskan, dilepaskan dari setiap sakit hati. Mari saudara kita renungkan umat Tuhan, virtual kongregasi dimanapun saudara berada, dan umat Tuhan yang ada di tempat ini. Kalau ada sakit hati, bahkan yang belum engkau keluarkan, engkau ceritakan kepada siapapun, engkau pendam selama bertahun-tahun, atau ada satu trauma yang menghidupi, yang membuat engkau masih memikirkan terus, dan itu mengalahkan porsimu untuk engkau merasakan kebaikan Tuhan. Hari ini minta anugerah kuasa Tuhan. Nama itu nama yang ajaib. Nama Yesus yang bisa membawa kita keluar, menyeberang menuju tanah terobosan. Renungkan baik-baik. Akui di hadapan Tuhan bahwa itu menyakiti. Mungkin ada perkataan-perkataan, bisa jadi dari orang tuamu, bisa jadi dari teman dekatmu, bisa jadi dari siapapun, pemimpin, gembala. Adakah
satu perbuatan, tindakan, atau perkataan yang begitu menyakitkan. Ada perkataan-perkataan kutuk yang dilepaskan. Mari kita ambil satu respon yang baru. Respon Tuhan Yesus. Dia mengampuni, maka kita pun harus mengampuni. Berdamai. Akui dulu di hadapan Tuhan bahwa itu mengganggu. Mungkin kau pernah disakiti dengan perkataan-perkataan bully. Mungkin kau dibedakan. Mungkin engkau mengalami ketidakadilan. Mungkin kau dilecehkan. Hari ini sudah akui di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu untuk hari ini mengadu sama Tuhan bahwa ada hal-hal yang membuat kita sakit selama ini, bahkan berpuluh-puluh tahun lamanya. Bicara sama Tuhan. Mungkin ada masa lalumu ketika kau masih kecil, SD, SMP, yang sampai hari ini masih membekas dan membuat hidupmu terhalang. Banyak anugerah-anugerah Allah yang tidak bisa kau rasakan. Akui bahwa engkau terluka. Akui bahwa itu menghalangi. Engkau belum bisa melepaskan pengampunan. Akui saja di hadapan Tuhan kalau engkau belum bisa melepaskan. Karena banyak perkara yang hari ini masih mengikat. Rantai kaki itu ada yang membuat kita terus hidup dalam kutuk-kutuk kegagalan. Kita hidup dalam kutuk-kutuk sakit penyakit. Mungkin kau gagal dalam hubungan. Mungkin ada orang-orang yang pernah melukai secara fisik. Saya melihat hari ini, saya dikirakan untuk berkata demikian. Ada pelecehan-pelecehan seksual yang membekas dalam masa lalu, yang itu ditutup-tutupi begitu lamanya, yang itu mempengaruhi kehidupan. Ada satu orang yang hari ini pernah diperkosa. Dimanapun kau berada, virtual kongregasi, kalau itu engkau orang yang taruh tangan di dada kiri, dimanapun engkau berada, katakan sama Tuhan bahwa itu melukai dan itu membuat hidup hari ini terpenjara dan engkau tidak bisa bebas melakukan dan menerima semua berkat Tuhan. Kami perkatakan tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun saudara berada hari ini, akui di hadapan Tuhan dan minta pengampunan Tuhan, dan biarkan Tuhan sendiri yang membebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada orang-orang yang pernah mengalami hal demikian, saudara, oh rapasyata karalaya pakabaralaya posyata karala, berseru kepada Tuhan, akui bahwa itu menyakitkanmu, bahwa itu mempengaruhi hidupmu. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, oh Tuhan, kau sudah mendengar apa yang diakui, dan hari ini aku berkata dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata kepada kuasa kegelapan yang mengikatmu hari ini dalam nama Tuhan Yesus, engkau keluar saja dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkata tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Aku berkata ada kuasa terjadi dalam nama Tuhan Yesus, dan hidupmu berubah. Hidupmu hari ini merasakan, oh kuasa kelepasan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan hari ini, sampaikan sesuatu Tuhan. Ada
pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tunjukkan gerakan hatinya. Oh Roh Kudus, Engkau hebat dan luar biasa. Hari ini aku membongkar setiap benteng-benteng pertahananmu, dan aku berkatakan demi kuasa nama Tuhan Yesus, hari ini terbongkar dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang ini dalam nama Tuhan Yesus, siapapun dimanapun engkau berada, tidak dibatasi ruang dan waktu. Engkau yang mendengar dan menyaksikan pemberitaan firman ini, ada kuasa yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang merasa gagal dalam kehidupannya, baik itu gagal dalam percintaan, gagal dalam menjalin hubungan, batal menikah. Oh, siapapun itu engkau orangnya, aku di hadapan Tuhan bahwa itu melukai dan itu membuat satu trauma besar dalam hidupmu dan mempengaruhi keadaanmu. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun itu engkau orangnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Aku minta hari ini benteng perlindungan Tuhan turun. Oh, kuasa Allah menjamah, kuasa Allah menjamah, kuasa Allah menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Aku di dalam nama Tuhan Yesus bahwa itu melukaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada orang-orang yang terikat akan kuasa kegagalan dalam nama Tuhan Yesus. Aku melepaskan kuasa kebebasan dalam nama Tuhan Yesus, dan hidupmu hari ini berubah. Dan kepada kuasa kegelapan yang mengikat, di dalam nama Tuhan Yesus aku berkatakan, engkau keluar saja dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengikat dalam kegagalan terus menerus dan terus berlangsung, hari ini aku batalkan kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Aku berdoa hari ini ada satu orang yang hari ini terikat sakit penyakit karena dia merasa diabaikan. Ada orang-orang yang mengalami kanker, ada orang-orang yang mengalami sakit penyakit yang bertahun-tahun lamanya. Dan hari ini dia merindukan ada satu kelepasan, kesembuhan terjadi. Hari ini bebaskan dirimu dengan kuasa Tuhan. Jangan mau terikat dengan tanah sakit hati. Kalau ada penyakit hati di dalam hidupmu, hari ini lepaskan. Aku di hadapan Tuhan bahwa kau sakit, bahwa semua sakit penyakitmu ini mengganggu hidupmu. Aku di hadapan Tuhan dan berkata, minta ampunan daripada Tuhan. Terus di dalam nama Tuhan Yesus, terus di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Dimanapun engkau berada hari ini, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melepaskanmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima pengampunan dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan membebaskanmu. Tuhan menyembuhkanmu, mengangkat sakit penyakitmu. Oleh bilur-bilurnya engkau sembuh dalam nama Yesus. Hari ini aku berdoa, menembus dalam roh. Hari ini aku berdoa pada engkau yang hari ini sedang mengalami depresi. Siapapun engkau orang, Tuhan menggerakkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa kepada orang-orang yang sedang depresi. Dengan begitu datangnya permasalahan bertubi-tubi, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun engkau orangnya, akui di hadapan Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Biarkan kuasa Tuhan menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Oh, ada kuasa kelepasan, ada kuasa air kehidupan yang Tuhan berikan, sehingga hari ini engkau yang tertekan, engkau yang menderita karena begitu banyaknya masalah yang datang silih berganti. Engkau yang hari ini depresi, stres, terikat akan sesuatu yang membuat hidup tidak bisa normal lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, akui dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku nyatakan dalam nama Tuhan Yesus, awan kelegaan terjadi atasmu. Tuhan Yesus membebaskan hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kuasa kelepasan. Dan aku berkata kepada kuasa iblis yang mau mengikat jiwa, yang menyebabkan depresi dalam nama Tuhan Yesus, engkau pergi dalam nama Tuhan Yesus, dan kuasa Allah menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, secara khusus untuk kongregasi kami berdoa Tuhan, untuk keluarga-keluarga Tuhan. Kami minta Tuhan,
ada jamahan api Allah turun atas setiap keluarga-keluarga, baik yang ada di sini maupun virtual kongregasi. Oh Rabasyatakara yang menyaksikan siaran ini, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, jangan rebut, jangan biarkan iblis merebut mereka semua. Dan kami tahu ini strateginya iblis untuk merebut keluarga-keluarga. Oh dalam nama Tuhan Yesus, biarkan Tuhan fungsi keluarga dikembalikan. Oh dalam nama Tuhan Yesus, fungsi-fungsi keluarga dikembalikan. Ada sebuah keluarga yang utuh, keluarga yang utuh atas setiap kongregasi Cornerstone. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati lumbung-lumbung mereka, Tuhan memberkati anak-anak mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kuasa. Oh berkat-berkat Allah turun atas mereka semua. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, Cornerstonian, dimanapun mereka berada, baik yang ada di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, dimanapun mereka berada. Mari Tuhan jamah Tuhan. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus pergumulan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biarkan ada pertolongan Tuhan dalam setiap isak tangis mereka Tuhan. Kami percaya hari ini jamahan kuasa Tuhan turun dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarkan setiap yang kami lakukan GBI Cornerstone ini Tuhan, gereja-Mu di sini Tuhan akan berbuah manis Tuhan. Dan kami percaya tidak terbatas akan ruang dan waktu. Gereja ini akan menjadi berkat buat banyak orang. Setiap pelayanan yang kami kerjakan, nama Tuhan saja dipermuliakan dan kuasa Allah menjamah. Ada mujizat Allah terjadi, sign wonder miracle terjadi. Dan kami percaya hari ini di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amalmu selesai Tuhan, tapi biarkan Tuhan Engkau sendiri yang melanjutkan dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.